Waduh, ngeri banget nih. Indonesia katanya bakal bubar, makin kacau. Apalagi dolar semakin menguat. Kabarnya udah lebih dari 17.000 perak loh, 17.000 rupiah per 1 dolarnya. Dan mulai keluar nih media-media peliharaan asing. Jadi dari kemarin banyak yang heboh guys. Soalnya apa ya, media-media di tanah air itu memberitakan berita yang ngeri-ngeri nih tentang Indonesia. Apalagi IMF sampai bilang nih, dolar lagi lemah. Kok kurs rupiah bisa sampai 17.000? IMF aja sampai ngebacot guys. Sampai media peliharaan George Soros juga pada ikut-ikutan. Ini sinyal bahaya yang bisa mengganggu perekonomian bangsa kita. Pertanyaannya, betul atau tidak? Dalam 5 tahun terakhir dolar itu udah naik, tadinya sekitar 14.000, sekarang udah 17.000. Nah, kenaikan itu udah sekitar 20% guys. Jadi memang betul dolar menguat, rupiah melemah. Tapi kalau lu lihat sebetulnya Indonesia juga nggak perlu takut rupiah itu melemah dan dolar itu menguat. Kenapa? Contoh paling gampang, sektor pariwisata guys. Sektor pariwisata seneng loh kalau rupiah melemah dan dolar menguat. Kenapa? Karena buat wisatawan asing jadi lebih murah liburan ke Indonesia dibanding liburan ke Malaysia. Makanya teman-teman jangan heran ketika rupiah terus melemah, ini jadi daya tarik buat sektor pariwisata di Indonesia. Akan makin banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia buat spending. Dan makanya lu nggak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah, kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai meja ini 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Jadi negara-negara yang berbasis ekspor pasti diuntungkan. Ngerti lu maksudnya? Jadi kalau lu pengen Indonesia menjadi negara kaya raya, Indonesia harus jadi negara berbasis ekspor, bukan Indonesia menjadi negara budak barang impor. Artinya kalau lu punya kewarasan yang cukup, lu akan lihat, ternyata pelemahan rupiah itu kabar baik. Karena pengusaha furniture tadinya cuannya cuman 3 juta rupiah satu meja, sekarang jadi 6 juta rupiah satu meja. Harganya sama-sama 1.000 ringgit. Masuk akal nggak lo? Nah, inilah namanya logika berpikir yang gue mau teman-teman pahamin.